Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat Yekis ya. Dan tentunya didukung oleh AIDS Health Foundation atau AHF. Dan tentunya pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu sudah siapkah DKI Jakarta bebas dari HIV AIDS? Baik, Kementerian Kesehatan baru saja mengeluarkan data teranyar orang dengan HIV AIDS di Indonesia. Hingga Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi ini mencapai 519.158 ribu orang. Sementara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, total pengidap HIV tercatat sebanyak hampir 91 ribu kasus ya. Dan hal ini tentu harus menjadi concern untuk ditanggulangi bersama. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi juga kita semuanya berkolaborasi ya. Penanggulangan HIV AIDS adalah menekan laju penularan HIV AIDS serta meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV atau ODIF dan penyalahgunaan nafsa suntik. Sedangkan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV AIDS dengan sasaran setiap orang yang berada di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, secara umum, pengertian ruang lingkup penanggulangan HIV AIDS adalah upaya penanggulangan HIV AIDS yang diselenggarakan oleh masyarakat, kemudian pemerintah, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan. Dan hal ini harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi, serta harus menghormati harkat dan martabat orang dengan HIV atau ODIF ya, dan tentunya keluarganya juga. Memperhatikan kesetaraan gender. Untuk menanggulangi AIDS tersebut, pemerintah membentuk komisi khusus. Lalu, bagaimana sih kita dapat menanggulangi HIV AIDS bersama? Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan obrolin lebih dalam soal ini bersama dua narasumber yang langsung hadir loh pagi hari ini. Kalau biasanya kita terhubung secara virtual gitu ya, melalui Zoom, kali ini hadir secara khusus memenuhi undangan kami. Terima kasih waktunya kepada dua narasumber kami yang cantik-cantik sekali. Yang pertama ada Mbak Debbie Irmayanti SPC, Bidang Dukungan dan Layanan KPA Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Debbie. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Debbie ya? Sehat banget. Alhamdulillah. Paling tadi perjalanannya mungkin tersendat macet. Enggak macet. Oh enggak. Bingung tempatnya. Oh baru pertama kali ya, first time ya? Baru pertama kali. Oke, baik, dan akhirnya nyampe ya. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah Mbak Hindrati Khotimah Esos selaku Bidang Dukungan dan Layanan KPA Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Indra. Pagi Mas Rizal. Saya panggilnya Mbak Indra ya. Boleh. Oke, Mbak Indra sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Pinky loh hari ini Pinky temanya. hari ini biar segar Mas Seger. Rizal. Jadi nularin ke kita semua. Ya. Sayangnya kita nggak janjian, jadi saya nggak pakai pink juga ya. Gitu. Nggak apa-apa biru kayak Kalau saya pepper. juga enggak janjian sih sebenarnya. Oh sebenarnya nggak janjian. Oh kirain janjian. Enggak. Baik. Dan kedua narasumber kami sudah siap untuk juga menjawab atau menampung ya pertanyaan atau komentar dari Anda yang mungkin nanti ikutan bergabung ya melalui telepon bebas pulsa. Saya akan buka dari sekarang di nomor 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat YouTube Berita KBR dan mention ke Instagram @kbr.id. Karena memang kita disiarkan di 100 radio jaringan Siap. di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan kemudian kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR. Siap. Baik, dan sekarang yang pertama mungkin saya ke Mbak Debbie terlebih dahulu. Langsung ditodong nih Mbak Debbie. Ya. Oke. Mbak Debbie, ini kita sebelum ngobrol lebih jauh ya, kita pengen kenalan dulu nih sebenarnya. Komisi Penanggulangan AIDS KPA. Mungkin bisa diceritakan nih tentang KPA ini, kemudian singkat sejarah dan latar belakangnya, kenapa sih KPA harus ada Ada. gitu loh. Oke. Kita menginformasikan Komisi Penanggulangan AIDS DKI Jakarta ini adalah suatu lembaga non struktural ya. Kita bertujuan untuk meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pengendalian dan penanggulangan HIV yang ada di DKI Jakarta ya. Di Indonesia kasus HIV pertama kali itu di tahun 1987. Itu pertama kali, lalu PBB
langsung care bagaimana menyetujui kita perlu adanya strategi khusus dalam penanggulangan pencegahan HIV. Nah, lalu KPA nasional di tahun 2006 melalui peraturan presiden nomor 75 tahun 2006 meminta agar ada Komisi Penanggulangan AIDS itu dari provinsi, kota dan kabupaten itu di Indonesia, bukan hanya di DKI. Jadi semuanya ada diharapkan membuat KPA provinsi, kabupaten dan kota madya seperti itu. Padahal pada saat itu mungkin belum banyak kasus di daerah juga ya. Ya, Tapi sudah dibentuk. sudah dibentuk. Jadi Artinya karena memang sesuai pemerintah dengan serius nih untuk Ya. mengantisipasi menanggulangi ya. ya melalui yang tadi yang saya sampaikan adalah peraturan presiden nomor 75 tahun 2006 seperti itu. Jadi KPA sendiri dibentuk tahun 2006. 2006. Oh, masih muda banget ya. Ya. Usianya Masih- beda setahun sama aku. Asik. Tapi 2006 saya belum lahir loh. Oh gitu. Jadi kelihatan tua lagi deh saya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan nih Mbak Indra Cukup terkait itu. sejarah ini. Cukup. terkaitnya. Baik. Lalu apa saja sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA ini? Mungkin bisa diperkenalkan juga anggota-anggotanya siapa saja sih sebenarnya? Oke, KPA itu tadi yang saya sampaikan adalah lembaga non struktural. Kami bertugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan HIV yang ada di DKI Jakarta. Tadi juga sudah Mas sampaikan di depan sesuai dengan peraturan kita ngomongin banyaknya peraturan ya karena kita keterlibatan dengan pemerintah itu banyak sekali. Melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2008, tugas dan tanggung jawab kita adalah menekan laju penurunan HIV yang tadi Mas opening tadi sampaikan, serta meningkatkan kualitas oda dan penyalahgunaan nafsa suntik sehingga dapat melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penurunan HIV dan AIDS. Siapa aja sih anggotanya? Kalau dibilang anggota kayaknya banyak sekali. Banyak banget. Kalau disebutin nggak cukup 1 jam ya. Iya. Apalagi kalau se-Indonesia Raya. Jadi anggota kami itu melalui balik lagi di peraturan kita ada namanya peraturan gubernur nomor 231 tahun 2015 ya, bahwa KPA provinsi khususnya di DKI Jakarta kita diminta ketuanya itu dari gubernur DKI Jakarta. Jadi dia langsung ketua. Lalu ada namanya ketua pelaksana. Ketua pelaksana itu adalah wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, lalu ada lagi wakil ketuanya. Wakil ketua 1 itu asisten kesehatan rakyat. Wakil ketua 2-nya itu adalah kepala dinas kesehatan, kepala dinas Provinsi DKI Jakarta. Dan anggotanya siapa saja? Kita ada 27 anggota. Nah, di situ ada organisasi perangkat daerah, baik ada Dinas Tenaga Kerja, ada beberapa biro ya, melingkupi yang benar-benar harus fokus dengan HIV AIDS. Kita juga pelibatan dengan PKK ya. Dari unsur-unsur seperti itu. Selain itu kami juga bermitra kerja dengan beberapa mitra internasional, salah satunya AHF ya. AHF juga terlibat dengan kita gitu. Jadi kita juga terlibat juga dengan mitra kerja dengan media. Nah, salah satunya media seperti ini Melalui kita terlibat. KBR ya pagi hari ini ya. Betul. Lalu kita keterlibatan dengan masyarakat dengan PKK. Lalu lembaga-lembaga profesi seperti IDI, IBI, PPNI, PDGI ya, yang selalu kita libatkan dalam koordinasi penanggulangan HIV. Oke, Mbak merasa nggak kalau KPA ini sebenarnya belum begitu populer ya di masyarakatnya nggak sih? Kadang bukan nggak populer Mas, tapi kadang-kadang masyarakat beranggapan KPA itu KPAI. Nah, itu dia. Ya, penanggulangan anak. Maksud saya masyarakat yang memang awam gitu Ya, kan. seperti itu. Betul. Makanya kita ada di sini nih, Betul. ya kan? Ada di sini dengan adanya kerjasama dengan KBR. KBR mengundang kita, kita mau cuap-cuap nih Oke. dengan KPA itu, gitu Sosialisasi kan? dan edukasi ya terkait Yes, tema kita hari ini. betul. Baik. Dan KPA sendiri ini bisa dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah gitu Betul. ya. Dan di setiap daerah juga ada, bukan hanya di DKI Jakarta saja. Nah, kalau sudah ngomongin pemerintah ini kan tentu pembentukan dari KPA ini juga ada dasar hukumnya dong. Sebenarnya dasar hukumnya apa nih sehingga dibentuklah Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA ini. Kemudian apakah tercantum di Perda juga
Ya, jadi kita diawali dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008. Itu adalah isinya tentang penanggulangan HIV. Itu ada 31 pasal, berbagai banyak pasal terkait dengan penanggulangan HIV-nya sendiri. Nah, untuk KPA-nya sendiri kita ada namanya peraturan gubernur. Itu nomor 231 tahun 2015. Nah, itu adalah isinya yang tadi saya sampaikan dari ketua, anggota, apa saja sih tugas-tugasnya si KPA ini, sekretariatan KPA ini seperti apa, dan kami punya beberapa bidang ya. Kami ada bidang untuk bagian di umum sekretariatan, lalu kami punya bidang promosi pencegahan, kami punya bidang dukungan dan layanan, kami punya monitoring, evaluasi dan pengembangan. Itu ada di dalam peraturan gubernur tersebut. Lalu kami pun di KPA kota hampir sama dengan bidang-bidang, tapi mereka dikatakan seksi. Bukan seksi. Saya langsung GR nih. Saya langsung GR karena kan ngomong seksinya sambil ngeliat aku nih. Ambil lirik ya. Iya. Lirik ya. Lalu kalau di KPA itu, kalau kami ada bertempat di sekretariatan di gedung P2TP2A di daerah Pulau Gadung, sedangkan KPA kota itu ada di kantor wali kotanya langsung, karena oke. ketuanya mereka wali kotanya lagi. Langsung. Bukan karena nggak punya gedung ya. Oh, enggak. Ya, itu sudah tercantum di peraturan tersebut. Sedangkan Oke. Pulau Seribu itu ada di kantor bupati di Mitra Praja. Seperti itu. Baik, dan tentu penasaran juga nih, kira-kira apa saja ya program yang berjalan yang dijalankan oleh KPA itu sendiri, terutama KPA Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini kegiatan penanggulangan HIV apa saja yang sudah dilakukan, kemudian respons dari masyarakat sendiri seperti apa sih? Oke. Nggak apa-apa ya saya. Boleh jawab. Oke, Nanti Mbak Indra nanti ada bagiannya Oke. sendiri. Bagian Mbak Dewi. Nanti Iya. saya berondong dengan banyak pertanyaan juga ya. Oke, balik lagi sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 ya, di situ menginformasikan bahwa tugas program-program apa yang sudah kita lakukan, baik dari promosi preventif, kuratif dan rehabilitatif, itu sudah kami lakukan. Jadi kita tidak bisa namanya promosi preventif itu sendiri tanpa bersamaan dengan kuratif dan rehabilitatif. Tapi balik lagi, kalau namanya kuratif dan rehabilitatif itu biasanya lebih ke layanan kesehatan gitu. Makanya kita melibatkan juga layanan kesehatan. Nanti saya bisa cerita apa sih koordinasi, apa kerjasama kita dengan layanan kesehatan. Tapi terkait dengan promotif dan preventif, kami sudah banyak melakukan pendekatan-pendekatan supaya informasi komunikasi, informasi dan edukasi HIV itu bukan hanya di skup pemerintahan saja, tapi kami sudah banyak melibatkan dengan, nanti ada dibahas terkait dengan pentahelix siapa saja dan sebagainya. Oke, Itu. jadi kerjasamanya ini benar-benar luas gitu ya, Ya, luas sekali. dari segala sektor. Baik, sekarang baru saya ke Mbak Indra nih, bergeser ke Mbak Indra. Siap, Mbak Indra, Mas. kira-kira nih wilayah mana nih yang paling banyak menjadi sasaran kegiatan KPA? KPA provinsi itu memberikan program kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di semua wilayah KPA kota atau kabupaten. Jadi kami rata memberikan program itu. Namun biasanya KPA kota atau kabupaten dia mempunyai kebutuhan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, seperti di lapangan mereka gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mereka adakan sendiri. Tidak sama dengan provinsi karena kebutuhan mereka di lapangan. Disesuaikan Tentunya, gitu ya dengan daerah masing-masing. Iya, dan melibatkan juga sektor terkait Oke. berdasarkan prinsip kemitraan tadi itu, Mas Riza, seperti itu. Baik, menarik banget nih. Kemudian program dan strategi KPA Provinsi DKI Jakarta selama ini apa saja sebenarnya nih? Program yang dilakukan KPA selama ini yang terkait dengan Trizero dan Suluh itu, kami melakukan Trizero program dan Trizero dan Stop. Stop. Sorry, Apa siap. itu? Stop itu suluh, temukan, obati dan pertahankan. Kami melibatkan kegiatan program seperti Lost to Follow Up, Mas Riza. Jadi Oke. LTFU. Jadi ini tujuannya mencari odif-odif yang sudah lama putus obat.
Kayak model tracing gitu ya? Ya, jadi lakukan penelusuran. Oke. Nah, kami mengadakan program ini tapi menurunkan ke wilayah masing-masing di KPA kota dan kabupaten. Jadi 5 kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Cuma Kepulauan Seribu kemarin tidak terlibat ya Mbak Dep karena kasus ODIF-nya dia masih kecil karena kasus ODIF-nya juga masih beberapa orang saja. Oke. Beda dengan di 5 kota DKI Jakarta sudah banyak kasusnya. Jadi di transfer ke KPA kota, dia memilih petugas-petugas penelusur yang untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Oke. Mengajak lagi untuk dia akses ARV. Jadi tidak ada lagi kematian karena AIDS tuh, Mas Oke. Riza. Kalau Boleh nambahin nggak? boleh. Oke, jadi di DKI Jakarta kami itu punya target 2030. Itu secara global. Tapi untuk DKI Jakarta kami punya target tahun 2027 itu namanya kita melakukan percepatan fast track. Udah percepatan fast track lagi ya fast track itu gitu kan. Nah fast track itu programnya adalah yang tadi yang disampaikan stop. Sulu, temukan, obati, dan pertahankan. Jadi kita mempunyai target 95%. 95% yang pertama orang harus tahu sudah statusnya seperti apa. Oke. Yang kedua orang itu harus orang itu patuh minum ARV dan 95 untuk stigma dan diskriminasi. Nah, suluh yang sudah kami lakukan adalah suluh itu kan memberikan informasi. Banyak informasi yang sudah kami Penyuluhan gitu ya. informasi, komunikasi dan edukasi itu melalui media. Kami juga ada beberapa channel yang di KPA lakukan. Lalu kami ke sekolah dan kami ke masyarakat. Kami juga dengan organisasi perangkat daerah. Lalu kami juga melakukan IPSD. Apa IPSD itu adalah intervensi penghapusan stigma diskriminasi. Oke. Karena ini masih menjadi persoalan juga ya. Ya. Ya, Baik. jadi itu lalu kami juga melakukan Mbak boleh stop dulu Oh, nggak? stop Karena dulu kita ya. harus jeda iklan. Ini produser saya galak loh. Semangat saya. Produser saya galak kalau saya sampai tidak Tidak mematuhi. geleng-geleng Iya. Saya bisa potong gaji nanti. Oke. Oke Mbak, kita tahan dulu. Nanti kita Siap. lanjutkan kembali karena saya juga perlu tahu nih ya model sosialisasi edukasinya seperti apa sih tadi kan Ya. disebutkan ya. Mungkin kayak talk show yang pada pagi hari Siap. ini. Ya, Tapi seperti kalau talk itu. show kenapa KBR nggak diajak kan? Nah, baru kenal nih. Nah itu dia. Makanya, tak kenal maka tak sayang. Oke deh, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya. Oke.